Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat kepada saudari Leni sudah berhasil sampai ke tahap wawancara untuk seleksi penerimaan beasiswa PPI tahun 2023. Sebelumnya, apakah saudara sudah siap untuk proses wawancara hari ini? Insya Allah siap, Pak. Ya. Sebelum kita mulai, silakan untuk kameranya diputar 360 derajat terlebih dahulu. Baik, sebentar. Oke, cukup. Nah, ya. Baik, untuk hari ini Ibu Leni akan kami wawancara. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Fauzi. Kemudian di sini ada rekan saya, Bapak Ahmad Soheb. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja silakan saudara untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Leni Salindri, biasa dipanggil Leni, domisili di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, tapi mengabdikan diri sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Tirto, Kabupaten Pekalongan. Di sela-sela saya mengajar, saya aktif menulis puisi dan beberapa puisi dibukukan bersama sastrawan-sastrawan yang ada di Indonesia. Saat ini saya juga aktif sebagai pengurus harian MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Pekalongan sebagai sekretaris. Saya juga baru saja menyelesaikan pendidikan guru penggerak dengan predikat amat baik dan baru menyelesaikan penulisan stimulus soal AKM yang diselenggarakan oleh Pusat Asesmen Nasional oleh Kemendikbud RI. Dan saat ini saya sudah menerima LOA di Universitas Negeri Semarang, program Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Terima kasih. Oke, baik saudari Leni. Apa yang memotivasi saudara untuk mengikuti seleksi beasiswa S2 ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang memotivasi saya mengikuti seleksi beasiswa S2 karena, mohon maaf Pak, seleksi, Waalaikumsalam. Sebentar Pak ya, ada murid. Mohon maaf. Mohon maaf Pak, gangguan. Untuk motivasi saya mengikuti seleksi S2 karena saya merasa butuh akan ilmu baru karena di sekolah saya terdapat masalah yaitu terkait penggunaan bahan ajar. Dari 11 mapel yang ada, 10 diantaranya menggunakan bahan ajar komersil yang isinya kurang sesuai dengan kebutuhan murid. Dan kebetulan di Kemendikbud membuka lowongan beasiswa, jadi saya berminat untuk melanjutkan S2 dengan beasiswa BPI, seperti itu. Apakah harus menunggu saudari lolos beasiswa terlebih dahulu supaya permasalahan terkait dengan modul ajar itu bisa saudari selesaikan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk dapat menyelesaikan, saya tidak harus menunggu beasiswa S2, karena saya juga sudah mendaftarkan diri di S2 UNES dan jangka waktu ini pas dengan adanya seleksi beasiswa. Jadi saya mengambil peluang yang ada untuk memanfaatkan yang sudah disediakan pemerintah untuk warga negara, seperti itu, Pak. Kenapa saudari memilih UNES untuk kampus yang Anda tuju? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya memilih UNES karena UNES memiliki tujuan yang jelas, yaitu mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan menghasilkan tenaga akademik yang unggul dan kompetitif. Kemudian UNES juga memiliki profesor dan doktor yang kepakarannya
di bidang pendidikan dan bidang bahasa sudah sangat mumpuni. Kemudian Profesor Dr. Ida Zulaiha, beliau sering membuat artikel atau menyusun jurnal yang sesuai dengan penelitian saya. Kemudian saya memilih UNES juga karena sebagai PNS saya harus berkomunikasi dengan PKD. PKD menyarankan saya untuk mengambil universitas yang memiliki akreditasi minimal baik dan jarak maksimal 150 km dari tempat kerja saya. Jadi UNES adalah pilihan yang tepat bagi saya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Bisa saudari ceritakan nanti perkuliahan saudari akan seperti apa? Baik, terima kasih. Saya telah menyusun rencana studi untuk perkuliahan saya. Total SKS yang akan saya ambil adalah 36 SKS dengan pembagian selama 3 semester. Pada semester 1 saya akan mengambil 15 SKS untuk mata kuliah wajib. Pada semester 2, 10 SKS mata kuliah wajib dan 3 mata kuliah pilihan. Di semester 3, saya akan mengambil tesis dan ujian. Demikian Pak Imam. Oke. Kemudian untuk topik yang akan saudari angkat sebagai tesis apa? Untuk topiknya terkait dengan pengembangan bahan ajar karena ini berkaitan dengan masalah yang ada di sekolah saya tadi. Oke. Satu pertanyaan lagi dari saya. Kalau ternyata saudari belum diterima untuk mendapatkan beasiswa PPI, apa yang akan saudari lakukan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apabila saya tidak mendapatkan kesempatan beasiswa dari PPI, yang pertama saya akan merefleksi, Pak, apa kesalahan dan kekurangan saya sehingga saya gagal mendapatkan beasiswa ini. Tapi untuk bersekolah lanjut atau studi lanjut S2 akan tetap saya teruskan dengan berbagai usaha agar saya bisa tetap lolos dan lulus dengan maksimal. Seperti itu, Pak. Oke. Silakan tambahan dari Pak Sahib. Oke, baik, terima kasih Pak Imam. Selamat siang Bu Leni. Selamat siang, Pak. Siang. Oke, tadi menarik ya apa yang diceritakan oleh Bu Leni terkait dengan beberapa aktivitasnya, terutama dalam dunia tulis menulis yang tentu sangat sesuai dengan bidangnya Bu Leni sekarang, yaitu sebagai guru bahasa Indonesia ya. Di mana tadi, di Pekalongan ya. Oke, di Pekalongan. Oke, Bu Leni berarti sekarang statusnya kan PNS ya. PNS. Oke. Tentu kalau PNS itu kan dalam setiap tahapan, dalam setiap langkah itu harus atas persetujuan atasan ya. Berarti ini atasan sudah setuju nih untuk lanjut S2. Alhamdulillah, saya sudah mendapat izin dari atasan, Pak. Oke. Untuk daftar BPI kemarin izinnya sampai mana itu? Sampai ke tingkat. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemarin dari sekolah, kemudian saya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, diberikan surat pengantar untuk menuju BKD untuk meminta izin BKD. Tapi setelah sampai BKD, dari kepala BKD itu meminta cukup yang memberi izin adalah kepala dinas pendidikan. Jadi saya kembali lagi ke dinas pendidikan dan izin diberikan oleh kepala dinas. Oke, berarti kepala dinas sudah mengizinkan Bu Leni untuk mendaftarkan beasiswa BPI, begitu ya? Oke, lah tentu nanti setelah perjalanannya, setelah dinyatakan lolos, nanti kan harus izin lagi tuh, izin tugas belajar ya. Nah, kalau misalkan nanti nggak disetujui gimana tuh tugas belajarnya nih, Bu Leni? Baik Pak, terima kasih. Kemarin sebelum saya melangkah untuk mendaftar S2, saya juga sudah ke BKD. Seperti yang tadi sudah saya ceritakan, bahwa BKD mensyaratkan beberapa syarat, seperti akreditasi dan syarat maksimal. Jadi insya Allah nanti karena beliau
dari pihak BKD sudah memberikan syarat seperti itu dan syarat-syarat saya terpenuhi, insya Allah akan tetap diizinkan. Dan kemarin pada saat saya meminta izin juga saya diberi nomor dari pihak dinas untuk menghubungi AWERDI 2022 yang pernah yang sudah disetujui oleh dinas untuk berdiskusi seperti itu, Pak. Oke ya, tapi kan kita nggak tahu nih. Ini intake rencananya kapan inteknya? Intek kuliahnya kapan, Bu? Per Agustus tahun 2023. Oh, tahun ini ya, tahun ini ya. Misalkan ya. Sekarang kan pergantian kepala sekolah itu kan cepet tuh ya. Kadang 2 tahun sekali tuh. Tiba-tiba nanti ganti kepala sekolah. Ternyata kepala sekolah yang baru nggak mengizinkan tuh Bu Leni untuk tugas belajar karena kekurangan SDM di sekolahnya. Itu gimana tuh kira-kira langkah yang akan Bu Leni ambil kalau terjadi hal demikian gitu? Kalau terjadi hal demikian, tentu saya akan kembali menghubungi kepala sekolah, berbicara dengan baik-baik bahwa karena sudah berjalan, Bapak Kepala Sekolah baru itu kan sebenarnya hanya meneruskan saja. Dan untuk sebagai pengganti saya, kebetulan Alhamdulillah guru bahasa Indonesia di SMP 1 Tirto ada 7 orang. Jadi sudah saya bicarakan dengan pihak kurikulum juga, siapa yang nantinya akan menggantikan saya seperti itu. Oke, berarti aman ya? Insya Allah aman, Pak. Oke. Tadi bertanya-tanya nggak kenapa kok BKD mensyaratkan harus 150 km ini? Padahal harusnya kan kalau tubel mana aja bebas tuh, luar negeri pun nggak masalah ya. Betul, terima kasih. Kemarin karena sebagai manusia kita harus siap menang dan siap kalah seperti itu, Pak. Kalaupun kalah saya kan tetap harus kuliah dan izin belajar itu diberikan hanya maksimal 150 km seperti itu. Oh, berarti rencananya kalau nggak lolos BPI nanti tetap kuliah dengan skema mandiri izin belajar begitu ya rencananya ya. Iya. Oke, kalau misalkan izin belajar berarti tetap ngajar nanti di sekolahnya ya. Betul, saat ini saya mengajar 12 JP, Pak. Oke, tapi nanti kalau BPI kan nggak ngajar sama sekali nanti ya? Iya. Stay di Semarang. Oke. Dulu kan S1 di UNES ya. S1 di UNES juga. S2 juga di UNES ya. Kenapa nggak nyoba di kampus lain, di UPI atau di mana? Atau karena alasan BKD tadi? Ya, sebetulnya saya juga sudah membandingkan, Pak. Yang karena saya sudah berkeluarga, juga saya mempertimbangkan masukan dari suami. Kemudian saya juga membandingkan kurikulumnya, ternyata UNES yang memang sangat pas dengan saya dan terutama juga dari BKD itu, Pak. Oke, berarti aktivitas Bu Leni selain bekerja apa di rumah tangga atau apa kesibukan selain mengajar? Selain mengajar, hanya mengajar terus menjadi ibu rumah tangga, tapi dan aktif sebagai pengurus MGMP seperti itu, Pak. Oh gitu ya, oke ya. Nanti kan berarti kan harus meninggalkan keluarga tuh kalau misalkan kuliah ya, harus ke ke Semarang ya, karena cukup jauh kan Pekalongan Semarang tuh. Itu diizinkan sama suami? Pertanyaan ini diizinkan, Pak, tapi untuk kuliah S2 kemarin saya sudah konfirmasi dengan ketua prodi bahwa hanya dilaksanakan pada hari Rabu Kamis. Jadi untuk meninggalkan keluarga juga tidak terlalu lama, dan kebetulan saya juga pernah mengetes putri saya tinggal selama 3 malam itu aman dan ada bantuan dari ibu mertua yang memang tinggal bersama saya, jadi rumah insya Allah aman. Oh, berarti sudah ada putri ya? Anaknya berapa sekarang, Bu? 1, Pak. 1. Itu bagi waktunya gimana tuh Bu nanti? Kan S2 tuh tugasnya banyak ya, nggak hanya kuliah Rabu Kamis saja tuh. Itu rencana bagi waktunya gimana tuh Bu biar tetap balance antara keluarga dengan kuliahnya? Ya. Karena takutnya kan nanti nggak selesai tuh kuliahnya gara-gara sibuk ngurusin keluarga gitu. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Insya Allah untuk membagi waktu saya merasa diri saya sudah terlatih, sebab kemarin pada saat pendidikan guru penggerak juga saya dalam keadaan hamil 8 bulan dan akhirnya bisa lolos dengan alhamdulillah dengan lancar dan aman. Jadi saya insya Allah bisa membagi waktu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk tadi ya rencana tesisnya itu kan menyusun bahan ajar ya.
karena dianggap bahwa yang ada sekarang kurang sesuai dengan muatan kurikulum gitu. Lah, kenapa kok mengembangkan bahan ajar harus S2 dulu? Kan S1 juga bisa sebenarnya, nggak harus S2. Apa kemudian relevansi antara S2 dengan sesuatu yang mau dibuat oleh Bu Leni? Terima kasih Pak atas pertanyaannya, betul sekali, tapi pada saat saya S1 kemarin tidak ada mata kuliah khusus yang membahas tentang pengembangan bahan ajar. Nah, di kurikulum S2 ini ada mata kuliah yang khusus tentang pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran berbasis teknologi informasi, seperti itu Pak. Kalau kayak gitu tuh nomor Jadi Oke. saya rasa ilmunya mesti akan lebih mendalam, seperti itu. Nanti bahan ajarnya itu apa bedanya dengan bahan ajar yang ada di pasaran sekarang tuh? Atau yang mungkin yang diterbitkan oleh Kemendikbud kan ada juga tuh yang PSI itu ya. Bedanya apa kira-kira Bu Leni? Kalau yang diterbitkan Kemendikbud itu kan wajib dimiliki sekolah kemudian dipinjamkan ke anak. Nah, yang saya tekankan di sini adalah kalau di tempat saya menyebutnya LKS. Jadi guru-guru itu menggunakan LKS yang isinya kadang bacaannya tidak sesuai dengan lingkungan mereka. Contoh yang dibahas Pekalongan itu kan daerah pesisir, tapi yang dibahas nanti daerah lain yang tidak ada di Pekalongan. Nah, yang ingin saya masukkan di dalam bahan ajar yang saya buat yaitu sesuai dengan lingkungan mereka. Misalnya Tirto, di daerah Tirto itu masalah yang ada yaitu banjir, kemudian masalah mata pencaharian warganya yang terkait dengan jahit penjahit. Jadi lebih didekatkan dengan lingkungan mereka seperti itu, Pak. Oke, membuat bahan ajar yang lebih kontekstual begitu ya. Betul. Intinya ya. Oke. Baik, mungkin itu dulu dari saya Pak Imam. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir dari saya untuk Bu Leni. Bu Leni, apa sih harapan terbesar Ibu setelah nantinya Ibu lolos, kemudian selesai kuliah S2? Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Harapannya setelah nanti lolos, saya dapat menyelesaikan studi saya dengan baik, bisa lulus tepat waktu, kemudian mengamalkan apa yang sudah saya terima di kampus, di sekolah saya, bermanfaat untuk anak didik saya, kemudian saya juga ingin berbagi praktik baik kepada teman-teman saya, rekan-rekan sejawat saya, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di komunitas MGMP. Karena di MGMP jujur saja kami belum pernah mengadakan pelatihan seperti pelatihan penulisan bahan ajar seperti itu, Pak. Oke, cukup mungkin dari saya dan Pak Soheb untuk Ibu Leni. Setelah ini bisa meninggalkan ruang Zoom. Baik, terima Oke, kasih. Bu Gantian tutup Leni. kamera ya. Iya, dan jangan tutup kamera. Mas Andi langsung sekalian siap? Nanti biar masukannya sekalian gitu. Oh ya, sebentar. Bisa tempat sepi. Kita ya. Nanti untuk reviewnya sekalian aja jadinya, biar sekalian. Oke, Iya. siap, Pak. Ready? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Andi, selamat siang Pak Soheb. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Mas Andi karena saudara sudah sampai ke tahap ini, ke tahap wawancara. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai untuk interview pada siang hari ini. Silakan Mas Andi. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak interviewer wawancara PPI pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Mas Andi Novia Budi, biasa dipanggil Mas Andi. Saya berasal dari Kota Tegal, saat ini berusia 30 tahun. Saya berprofesi sebagai guru sejarah di SMA Negeri 3 Tegal,
dengan status PNS saat ini. Saya mempunyai moto hidup yang juga menjadi motivasi saya, motif dari salah satu hadis, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, hadis riwayat Ahmad. Dari moto tersebut menjadi penyemangat saya yang saat ini berprofesi sebagai guru sejarah, di mana notabene guru sejarah memiliki peranan penting dalam membangun karakter nasionalisme dan cinta tanah air pada peserta didik. Jenjang pendidikan terakhir. Ya, terlempar sepertinya. Teknis kayak gini tuh yang bikin deg-degan. Ya, Harus dipersiapkan matang-matang itu Mbak jaringannya ya, jangan sampai putus-putus. Ini saya nyoba di sekolah, besok kalau pas jatah di rumah saya mau coba lagi nih. oke, saudara Mas Andi. Suaranya belum Gangguan terdengar. signal. Maksudnya belum terdengar. Cek. Oke, silakan Sudah dilanjutkan. masuk belum? Sudah. Mohon maaf Pak, ada sedikit gangguan signal tadi. Ya, untuk saya jenjang pendidikan terakhir adalah S1 Pendidikan Sejarah dari kampus Universitas Negeri Semarang UNES yang saya tempuh pada tahun 2011 sampai 2015 dengan dukungan pembiayaan dari beasiswa Bidik Misi Kemestek Dikti pada waktu itu. Anda lulus tepat waktu pada tahun 2015. Setelah lulus, saya mendapatkan tugas mengikuti program Sarjana Pendidik di Daerah 3T SN3T selama 1 tahun penugasan di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, NTT, di mana dalam Saudara penugasan Andi. banyak. Nah ya. Saudara Andi, rencana saudara akan kuliah di mana? Untuk rencana akan melanjutkan di kampus Universitas 11 Maret ya Pak. Oke, untuk mengambil jurusan? Untuk mengambil jurusan S2 Pendidikan Sejarah. Berarti ini kan ambil linear ya. Apa yang mendorong saudara mengambil jurusan di S2 yang sama persis dengan jurusan waktu saudara S1? Baik, terima kasih Bapak. Untuk alasan memilih jurusan prodi S2 Pendidikan Sejarah di UNS, yang pertama karena linearitas kualifikasi salah satu guru sejarah membutuhkan peningkatan kompetensi baik guru sejarah melalui pendidikan S2 pendidikan sejarah di UNS, dan juga dari beberapa riset atau saya mencari referensi dari prodi-prodi S2 pendidikan sejarah di kampus lain, di mana di S2 pendidikan sejarah UNS itu memiliki tujuan misi untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi dalam hal pendidikan sejarah yang berkebudayaan lokal dan juga memiliki kemampuan yang menyesuaikan perkembangan iptek. Hal tersebut sejalan dengan passion saya yang juga nanti menjadi rencana penelitian saya tentang untuk pengembangan iptek dalam pembelajaran sejarah. Itu yang menjadi alasan saya memilih kampus UNS dan juga dari kondisi kota Solo yang memang kota sejarah Bapak, jadi menjadi memperkuat alasan saya untuk kuliah di Universitas 11 Maret. Oke, bisa diceritakan nanti yang akan Anda lakukan pada saat saudara melakukan studi di jenjang S2, perkuliahannya seperti apa, maupun kegiatan non-akademiknya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Bapak. Untuk rencana kuliah di UNS S2 selama 2 tahun, 4 semester, dengan total ada 48 SKS. Pada semester pertama ada 9 mata kuliah dengan 18 SKS. Itu ada mata kuliah pengembangan bahan ajar, kemudian ada mata kuliah pengembangan media TIK dalam pembelajaran sejarah,
yang itu akan bisa meningkatkan mata kuliah sejarah lokal, pendalaman sejarah lokal, sejarah sosial ekonomi. Dengan mata kuliah tersebut akan bisa sangat berkontribusi dalam peningkatan kompetisi saya nanti dalam memperdalam ilmu sejarah. Dan juga di semester 2 sudah mulai untuk seminar proposal penelitian tesis dan juga seminar kemajuan atau persiapan untuk riset. Itu sudah di semester 2, jadi sudah mempersiapkan proposal penelitian tesis. Di semester 3 nanti ada seminar untuk hasil penelitian untuk di semester 3 dan di semester 4 terakhir nanti tesis untuk ujiannya. Dan untuk mempersiapkan itu saya akan berusaha untuk aktif mencari referensi pembelajaran, mencari referensi untuk bisa memenuhi syarat tahap tesis, itu ada syarat publikasi juga untuk bisa saya penuhi sebaik mungkin. Kemudian untuk kegiatan non akademik ada rencana untuk bisa mencari rekan untuk bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan komunitas sejarah baik di Solo ataupun juga di Tegal nantinya. Ada beberapa rekan komunitas di Tegal History, dan di Semarang ada rekan podcast sejarah juga untuk bisa menambah wawasan, kompetensi, keterampilan saya sebagai guru sejarah nantinya. Itu Bapak. Untuk topik tesis yang akan saudara angkat apa? Untuk topik yang rencana akan saya ambil adalah pengembangan bahan ajar digital berbasis augmented reality tentang sejarah lokal Tegal, Bapak. Oke, saudara sudah pernah menghubungi dosen yang nantinya akan menjadi pembimbing saudara? Alhamdulillah sudah menghubungi, namun masih baru sebatas ngobrol biasa, belum mendalam tentang topik. Bisa disebutkan namanya siapa? Ada Dr. Jono dan juga ada Prof. Saryaton dari UNS yang memang concern di penelitian pengembangan media iptek atau TIK dalam pembelajaran sejarah. Itu yang menjadi minat saya juga untuk mendaftar di UNS. Oke, saudara tahu jurusan ini dari mana, saudara? Baik, untuk awalnya saya mendapatkan informasi dari para alumnus, termasuk dari dosen saya di jurusan sejarah S1 dulu di UNES, di mana dosen-dosen saya adalah lulusan dari S2 Pendidikan Sejarah di UNS, yang notabene memberikan gambaran bahwa prodi kampus UNS S2 Pendidikan Sejarah menjadi rekomendasi untuk bisa melanjutkan studi dengan profesor dan doktor yang mengampu saat pendidikan S2 di UNS. Jadi itu yang menjadi referensi saya hingga bisa memilih di UNS. Oke. Satu pertanyaan dari saya yang terakhir. Apa sih harapan terbesar dari saudara setelah saudara nantinya lulus dari pendidikan S2 saudara? Baik, terima kasih Pak. Jadi rencana yang memang dari awal saya berkeinginan untuk melanjutkan studi adalah berdasarkan dari kebutuhan, untuk dari kebutuhan guru sejarah di NGMP Kota Tegal masih belum ada guru sejarah yang berkualifikasi S2, dan juga untuk di sekolah pun juga masih belum banyak yang berkualifikasi lulusan S2. Selain itu untuk peningkatan kompetensi pun di mana perkembangan zaman terus berjalan, termasuk saat ini di mana politik yang erat dengan penggunaan gadget era digital saat ini, jadi membutuhkan untuk pengembangan kompetensi guru saya pribadi dalam penguasaan
kompetensi pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Jadi harapan saya bisa lulus dari S2 dan sejarah UNS, membekali saya untuk lebih terampil dalam pengembangan bahan ajar digital yang bisa saya bagikan ke rekan-rekan nantinya di sekolah ataupun di komunitas SMP ataupun nanti bisa lebih luas lewat berbagi daring lewat media sosial. Itu rencana saya. Oke, baik. Dari saya sepertinya cukup. Silakan dari Pak Suhel. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang, Pak Andi. Selamat siang, Mbak. Oke, tadi diceritakan sedikit sama Pak Andi ya bahwa setelah lulus S1 dulu pernah ikut program apa SM3T tadi ya? Yang di Iya, Indi tadi ya? betul. Oke, SM3T. Iya. Itu angkatan berapa itu, Pak Andi? Waktu itu SM3T angkatan ke-5 tahun 2015. Oke, angkatan ke-5 ya. Apa pelajaran yang paling berharga yang didapatkan Pak Andi selama mengikuti program tersebut? Baik, terima kasih untuk pertanyaan Pak. Yang paling utama dari program tersebut, dimana penempatan tugas di daerah 3T, dari saya pribadi dan bukan rekan-rekan harus bisa merasakan bagaimana pendidikan yang ada di daerah 3T dengan segala keterbatasan akses, fasilitas, infrastruktur pendidikan yang ada, baik sekolah ataupun juga referensi belajar dan juga tenaga pendidik pun yang juga terbatas. Namun dari peserta didik masih memiliki semangat dan kemauan untuk belajar, untuk sekolah. Itu menjadi suatu cerita sendiri bagi saya yang saya bisa bagikan pada rekan ataupun peserta didik saya saat ini, bahwa di daerah yang di luar Jawa yang masih banyak keterbatasan fasilitas, bahkan ada yang terbatas, tidak ada listrik, tidak ada sinyal handphone, itu namun masih ada semangat untuk mengenyam bangku pendidikan, belajar sebaik mungkin walaupun terkadang ada perbedaan kualitas intelijensi, tapi paling tidak semangat belajar di daerah 3T dengan segala keterbatasan itu yang bisa saya bagikan ke siswa sekarang, sehingga bisa mensyukuri dan mau untuk bisa belajar sebaik mungkin dengan segala kelebihan fasilitas yang ada di Jawa saat ini. Itu apa yang menjadi pengalaman yang bisa saya ceritakan ke siswa saat ini. Oke, baik, terima kasih ya. Tentu Pak Andi kan sudah melewati banyak hal ya dalam kehidupannya ya, dan pengalaman mengajar juga sudah cukup panjang gitu. Apa titik terendah dalam Pak Andi yang kemudian menjadi turning point buat Pak Andi saat ini? Yang pernah Pak Andi rasakan dan bagaimana kemudian Pak Andi bangkit dari titik terendah itu? Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak. Untuk pengalaman titik terendah yang pernah saya alami adalah saat saya dulu di bangku SMK itu pernah mengikuti satu kompetisi lomba, namanya Lomba Kepemimpinan dan Bela Negara, di mana dari track record sekolah yang biasanya memperoleh prestasi juara satu provinsi, kemudian bisa sampai lanjut ke lomba nasional, juara nasional juga diraih. Namun saat saya yang mewakili sekolah itu mengalami penurunan prestasi, di mana juara 2 provinsi, dan itu menjadi suatu kekecewaan sendiri bagi saya dan juga tim, karena merasa ada penurunan prestasi tersebut, tidak bisa lanjut ke lomba nasional, yang itu disebabkan karena kurangnya persiapan, kurangnya mental yang berkeinginan kuat untuk berlatih, yang itu membuat saya dan rekan tim itu down pada waktu lomba tersebut setelah tidak berhasil juara satu. Namun dari guru-guru dan juga rekan-rekan berusaha untuk bisa mensupport, memberikan semangat bahwa itu kegagalan yang perlu untuk diperbaiki sebagai pelajaran bahwa setiap kita melakukan sesuatu
untuk tidak meremehkan, ibarat seperti itu, untuk kita berusaha maksimal mempersiapkan sebaik mungkin. Itu pelajaran yang saya ambil dari pengalaman yang cukup membuat terpuruk waktu itu. Jadi itu Pak. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan terakhir dari saya Pak Andi. Karena Pak Andi ini kan PNS ya, jadi otomatis setelah S2 otomatis pasti akan kembali ke instansinya lagi ya, mengajar sebagai guru lagi. Lah, nanti apa nih yang akan membedakan antara Pak Andi sekarang dengan Pak Andi nanti setelah memiliki gelar magister gitu? Yang akan membedakan apa itu nanti? Terus kemudian rencana pengembangan karir Pak Andi ke depan bagaimana setelah lulus S2? Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Untuk harapan saya untuk setelah lulus S2 dan kembali ke instansi teman pendidikan Tegal, peningkatan kompetensi saya khususnya dalam hal pengembangan atau pembuatan bahan ajar digital, penggunaan pemanfaatan teknologi pendidikan itu bisa lebih meningkat agar bisa saya berbagi ilmu dengan rekan-rekan, dan ada cita-cita juga bisa membuat forum komunitas untuk bisa pengembangan media bahan ajar bersama di komunitas baik di sekolah maupun di MGMP, dan kedepannya lebih jauh bisa menjadi duta teknologi dan Kemendikbud jika lebih luas dari jangkauannya. Dan untuk jenjang karirnya untuk mungkin 5 tahun ke depan ingin menjadi guru penggerak, hingga mungkin 10 atau 15 tahun ke depan mungkin bisa menjadi rekomendasi kepala sekolah juga. Baik, terima kasih. Cukup Pak Imam dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Soheb. Terima kasih Mas Andi. Oke, Bu Leni masih ada di situ? Oke. Gimana perasaannya Bu Leni untuk mock-up? Ini mock-up keberapa? Pertama. Pertama. Kemarin sama Mas Andi latihan aja biasa. Kayak gimana perasaannya? Deg-degan Pak, jujur Pak. Oke, kalau Mas Andi? Kalau Pak Andi ini mock up kedua. Waktu kemarin ikut coaching dari BPI UI kemarin. Bulan kemarin kita kalah. Oke. Ya, ada yang pertama, ada yang udah kedua ya. Nah, ini ada sedikit, kita sharing aja ya. Ada beberapa catatan dari mockup yang sudah kita laksanakan. Untuk secara umum dulu, baik Bu Leni maupun Mas Andi, yang pertama itu dijaga kesehatannya dulu ya. Jaga kesehatan, kalau sudah tahu jadwal untuk wawancara sebisa mungkin kita siapkan diri, jaga kesehatan supaya fit. Jadi pas nanti wawancara kondisinya enak badan kita. Ya, kalau saat ini kan Bu Leni kayaknya flu ya. Ya. Jadi suaranya mungkin kan kurang begitu jelas gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk sinyal ya. Jadi dipersiapkan teknis mulai dari sinyal. Kita boleh kok pakai fasilitas yang ada di sekolah, misalkan lab komputer itu boleh, wifi sekolah juga boleh, tapi alangkah lebih baik kalau kita persiapkan semuanya itu punya kita gitu. Misalkan laptopnya punya kita, terus sinyalnya walaupun pakai operator, kalau bisa nggak cuma satu, jadi ada jaga-jaga satu lagi yang sinyalnya insya Allah bisa bagus di lingkungan kita lakukan itulah wawancara. Tadi kan punya Pak Andi kan hilang di tengah-tengah ya, padahal itu baru awal. Itu biasanya menjadi catatan minus, catatan tersendiri bagi interview. Kemudian untuk posisi kamera tadi dua-duanya alhamdulillah sudah cukup baik, cuma
pas Pak Andi itu di akhir-akhir agak maju jadi kepalanya kadang-kadang nah, itu dihindari. Jadi ya segitu sudah cukup Bu Leni. Posisinya kurang lebih segitu jadi kepalanya terlihat jelas, wajah kita, badan kita. Nah, kemudian tadi di awal saya kan minta untuk diputar kamera ya. Itu memang sudah prosedural, pastinya apapun wawancaranya akan seperti itu supaya tidak ada orang lain di dalam ruangan atau tempat kita melakukan interview. Oke. Kemudian kita masuk ke intinya tadi, sambil saya buka catatan ya. Yang pertama untuk interview itu ada interviewer yang mempersilahkan, ada yang tidak. Mempersilahkan dalam artian silakan untuk memperkenalkan diri, ada kalanya tidak. Jadi langsungan. Ya. Tadi sudah bagus yang dilakukan oleh Mas Andi. Mas Andi sudah mengucapkan salam dan terima kasih terlebih dahulu dan nanti bisa ditiru oleh Bu Leni. Kemudian dalam kita melakukan interview itu kan yang diinterview nggak cuma kita ya, ada banyak orang dalam satu hari, maka sebisa mungkin kita harus memberikan impresif yang baik di awal. Jadi kita juga harus semangat Bu Leni ya, walaupun mungkin pas kondisi interview beneran mungkin lagi sakit ya, sebisa mungkin kita tetap semangat supaya vibes positifnya itu menular ke interview gitu. Kemudian usahakan dalam menjawab itu nggak usah terlalu lebar. Misalkan di perkenalan awal tadi Mas Andi lebih dari 3 menit ya. Di awal itu perkenalan itu lebih dari 3 menit. Usahakan secukupnya saja, singkat. Gitu. Coba latihan dalam menjawab pertanyaan misalkan 1 menit atau maksimal 1,5 menit, tapi kita sudah memberikan poin-poin penting dari pertanyaan itu. Kemudian untuk motivasi ya, sebenarnya nggak ada masalah untuk motivasi Bu Leni mau mendaftar S2 karena ada masalah di sekolah, itu boleh. Cuman kalau saya pribadi untuk kita ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu motivasi utama bukan dari luar ya, dari diri kita. Kita itu merasa perlu untuk mengupgrade diri, perlu untuk menambah wawasan, perlu menambah pengetahuan supaya apa? Supaya mungkin lebih bisa memotivasi orang-orang sekitar, terutama siswa dalam hal ini karena kita interaksinya dengan siswa, kemudian kita bisa dengan mengupgrade diri kita mampu untuk berinovasi. Tadi termasuk yang LKS ataupun modul ajar itu kan bentuk dari inovasi. Nah, jadi poin intinya itu bukan di LKS-nya tapi di diri kita. Motivasi apa yang membuat kita itu kok pengen mendaftar beasiswa kayak gitu. Kemudian apa lagi ya? Mungkin itu dulu Pak Soheb, sambil ditambahkan silakan. Oke, terima kasih ya, selamat ya, ini dan ya. Insya Allah ini nanti seleksi wawancara itu akan jadi seleksi yang paling memorable ya. Karena jujur ya, dulu saya waktu wawancara itu setelah selesai wawancara itu udah nggak mikir yang lain-lain ya, udah lega banget, terus nggak mikir molos apa enggak, yang penting wawancara selesai gitu ya. Karena emang yang paling apa ya, yang paling grogi itu menurut saya wawancara sih yang paling melegakan ya. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Tadi betul kata Pak Imam ya, jadi teknis jangan sampai ada kesalahan ya. Usahakan pakai kamera yang paling bagus yang dipunya. Jadi misalkan dulu saya pakai laptop ya, cuman laptop saya kan kameranya burik ya, jadi saya pakai HP saya jadikan webcam gitu ya. Kalau misalkan di sekolah ada webcam bisa dipinjam saya kira ya. Terus kemudian dari suara itu juga harus jernih ya.
Terutama Pak Andi tadi suaranya kurang keras Pak Andi. Padahal volume HP saya sudah saya maksimalkan, tapi ternyata nggak cukup terdengar. Jadi bisa mungkin saya sarankan pakai headset yang kabel aja mungkin barangkali ya. Nanti coba pinjem. Saya dulu juga pinjem temen kok, nyari temen yang punya headset paling bagus di sekolah, saya pinjem buat pakai wawancara tuh ya. Oke, itu ya untuk teknisnya ya. Kemudian yang kedua untuk Bu Leni ya Bu ya. Oke, bentar sayang ya. Enggak ganggu. Bentar ya. Apa? Ya. Betul kata Pak Imam tadi Bu Leni. Jadi usahakan motivasi S2 itu datang dari dalam diri kita, bukan karena masalah di luar gitu ya. Lebih kepada wah, ada yang kurang nih dengan saya gitu, dan ini sepertinya akan komplit kalau saya S2 gitu. Contoh misalkan tadi dengan ambil bahan ajar ya. Saya tuh pengen ngembangin bahan ajar yang kayak gini nih. Cuman saya punya keterbatasan. Saya nggak bisa ini. Tapi kalau misalkan saya ambil S2 di UNES, saya bisa melengkapi ini untuk mengembangkan ini lah. Saya kira itu akan lebih kuat gitu alasannya untuk kenapa sih Bu Leni kok harus S2 gitu ya. Ya. Terus kemudian kemarin waktu daftar di UNES itu kan juga bikin rencana studi nggak Mbak, yang bikin proposal penelitian Enggak. gitu? Oh enggak ya, enggak penuh ya, enggak pakai ya. Ada Oke, mungkin akan lebih. rencana studinya, Pak. Rencana studi kalau Oh, bisa. proposal penelitian enggak pakai kemarin di pendaftaran UNES? Oh, Enggak. Enggak pakai. Di UM kemarin ada Mas ya? Di UM Iya, ya? kalau di UM buat, kalau di UNES kemarin gimana itu? Enggak. Oh iya, lah itu mungkin barangkali akan lebih baik kalau misalkan ada referensi yang diangkat di situ gitu. Misalkan pengembangan bahan ajar yang topik yang mau saya angkat ini sudah diteliti oleh beberapa orang gitu misalkan. Ini cuman kurangnya di mana gitu. Research gap-nya di mana, itu yang ingin saya isi gitu. Sehingga alasan kita ngambil topik itu bukan hanya sekedar alasan masalah yang ada di sekolah saja, tapi memang kita sudah riset gitu, kita sudah mempelajari beberapa jurnal yang berkaitan dengan topik kita, dan ternyata masih ada sesuatu yang perlu dikembangkan, dan itu yang mau Bu Leni ambil gitu ya. Mungkin itu ya Bu. Terus yang kedua, tadi kan ada pertanyaan cara mengatur waktu ya. Itu kebetulan saya juga dulu ditanya seperti itu ya. Itu mungkin akan lebih baik kalau misalkan dijawab langsung to the point, teknisnya gimana gitu. Nah, tadi kan sebenarnya sudah disebutkan tuh, kuliah saya itu hanya hari apa tadi, Selasa Rabu ya. Rabu Kamis. Rabu Kamis. Jadi nanti Bapak, saya akan memaksimalkan waktu saya dalam 1 minggu itu 3 hari untuk saya mengurusi perkuliahan, 4 hari untuk saya mengurusi keluarga. Jadi misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya akan fokus di Semarang untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah saya. Kemudian hari Sabtu Minggu saya akan pulang ke rumah untuk memaksimalkan peran saya sebagai ibu dan juga istri. Karena tentu saya sebagai ibu rumah tangga, saya punya tanggung jawab untuk tumbuh kembang anak saya gitu dan seterusnya. Itu akan lebih teknis jawabannya gitu ya. Oke. Terus kemudian tadi kan Bu Leni sudah lulus guru penggerak tuh ya. Udah, itu kan guru penggerak itu kan proyeksinya kan jadi kepala sekolah sama pengawas kan. Lah itu kayaknya tadi nggak disebutkan tuh di rencana karir ke depan. Jadi misalkan nggak apa-apa sebutkan aja. 5 tahun lagi saya ingin jadi kepala sekolah gitu, nggak apa-apa sebenarnya ya. Kenapa jadi kepala sekolah ya? Supaya bisa memberikan impact yang lebih besar gitu. Nggak apa-apa harusnya ya. Karena kebetulan saya sudah lulus guru penggerak, jadi setelah saya S2 saya akan berusaha untuk menjadi kepala sekolah supaya saya bisa memberikan impact yang lebih besar terhadap kemajuan pendidikan. Itu nggak apa-apa sebenarnya ya. Oke. Kemudian untuk Pak Andi ya, benar tadi kata Pak Imam, Pak Andi ya. Jadi usahakan menjawab pertanyaannya itu sesingkat mungkin ya. Jadi harus to the point, sesingkat mungkin, harus dilatih bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan itu paling nggak 1 menit lah, nggak usah lama-lama. Tapi poinnya sudah dapat, gitu ya. Oke, mungkin itu Pak Imam ya dari saya. Terima kasih. Gimana Bu Leni sama Pak Andi, ada pertanyaan enggak? Ya. Ada. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk Pak Imam dan Mas Soeb untuk insight-nya, dapat tagging banget ini.
Kemudian yang saya perlu tanyakan, tadi kan untuk motivasi daftar S2, kemudian kalau motivasi daftar beasiswa itu loh Pak, masa saya jujur. Motivasi mendaftar beasiswa. Oke. Dari Pak Soeb dulu mungkin. Oke, ya nggak apa-apa, bisa gini aja. Kan kalau misalkan saya dapat S2, saya bisa tugas belajar tuh. Sehingga saya bisa lebih fokus untuk apa namanya menyelesaikan studi saya gitu. Tapi kalau saya mandiri kan saya harus izin belajar dan masih harus disibukkan dengan pekerjaan di sekolah. Bisa. Oke, baik. Nah, Terima kalau pas kasih. saya dulu, saya jawab karena poin yang kita kan pendidik ya. Nah, sebagai guru kan fokus ke pendidikan. Nah, pemberi beasiswa, kalau saya kan dulu LPDP ya, kalau ini kan PPI. Nah, itu pastinya kan punya nilai yang sama dengan kita, ingin memajukan Indonesia dari segi pendidikan. Dalam hal ini dari segi pendidikan. Nah, dengan visi misi yang serupa, itu saya termotivasi untuk mendaftar beasiswa ini kayak gitu. Jadi nanti tadi saya lupa menanyakan itu apa yang Pak Leni, Bu Leni dan Pak Andi ketahui tentang nilai-nilai BPI. Kalau nilai-nilai LPDP kan sudah ada, nanti searching-searching ada. Nah, kalau BPI itu gimana? Mungkin bisa dibaca di websitenya BPI atau di buku pedoman apa ya? Buku pedoman BPI. Coklat. Mungkin di situ ada Eh, keterangan-keterangan hal itu. habis nih ya. Ini dia. Ambil, diambil. Diambil. Sama ini sih ya, pertanyaan pasti ini, kenapa kok harus BPI? Itu mungkin ditanyakan ya. Ya, Iya, Kenapa beasiswanya harus BPI? Kan banyak tuh beasiswa di luar. tadi kita Itu belum juga harus tanyakan itu ya, disiapkan jawaban. sepertinya ya, Pak Soeb ya. Iya, lupa saya nggak tanya juga. Dulu pasti tanya ya Pak Imam ya, kenapa Ya, kok LPDP gitu? Nggak yang ya lain. pasti kalau pertanyaan itu pasti dikeluarkan apapun Mm-mm. beasiswanya saya rasa seperti itu karena Iya, iya. untuk untuk interview kan prinsipnya kan convincing ya meyakinkan kita itu layak nggak sih dapat beasiswa itu kayak gitu. Kenapa harus beasiswa ini? Itu yang ingin interviewer itu apa ketahui dari orang yang diinterview. Ya, mungkin jawaban dukungan finansial nggak apa-apa sebenarnya ya, cuman harus dibumbui dengan yang lain. Misalkan saya memilih beasiswa BPI karena tentu BPI memberikan dukungan finansial yang sangat lengkap untuk mendukung S2 saya gitu. Dan selain itu misalkan BPI punya jaringan alumni yang luas dan serumpun gitu ya, jadi tambahi gitu. Sehingga nanti bisa memperluas jaringan saya dengan guru-guru se-Indonesia gitu. Itu bisa mungkin barangkali. Iya, poinnya Ya. bisa tadi ya ekonomi dari finansialnya kemudian apa jaringan atau networking Mm-mm. dua itu sih biasanya yang menjadi apa kunci utama. Romantik ya. Iya. Halo, Pak, coba minta testing bentar, Pak. Kok? Oppo ya? 2019. Metode model penelitian kayak gitu juga nggak, Oh, Pak? Iya, bisa jadi. Kan tadi kan R&D ya, penelitian Bu Leni sama Pak Andi ya. iya ternyata kok sama ya. Nah itu apa namanya, R&D-nya modelnya kayak apa gitu rencananya. Kenapa kok milih model itu juga harus dipersiapkan sebenarnya jawabannya. Ya intinya di
diantisipasi aja semua pertanyaan ya. Kalau pas nanti di sana ya nggak masalah. Itu kan nanti sama dosen juga. Nggak, kurang tahu kalau Pak Imam dulu dikorek-korek nggak? Untuk yang apa Pak? Yang waktu wawancara LPDP dulu. Tentang proposal kah? Iya, Prof. Iya, saya ditanya. Jadi tentang gapnya, kemudian bagaimana solusi yang ditawarkan, terus dosennya siapa yang nantinya akan menjadi dosen pembimbing, alasan kenapa dosen tersebut, kayak gitu ditanyakan. Mbak, satu lagi. Kalau kenapa sih PPI harus milih Anda gitu, Pak? Alasan biar nggak klise tapi menarik, tapi nggak terlalu flexing gimana ya? Mungkin jawaban yang paling familiar tuh ini sih. Kemauan saya kemauan yang belajar, saya yakin ya SDMS bangsa mungkin. Kebanyakan itu sih rata-rata orang-orang kemauan untuk belajar terus berkembang. Terus Kalau saya orangnya tidak individualis. saya kembalikan lagi ke ini nilai-nilai tadi yang saya sebutkan di awal ya. Jadi saya punya visi dan misi yang sejalan dengan apa pemberi beasiswa. Kemudian saya yakin bahwa pemberi beasiswa itu akan memberikan beasiswanya kepada saya, kayak gitu. Terus terakhirnya itu ya kita tutup dengan harapan sih. Tapi gimana ya? Harapan sinyal saya keputus-putus. Jadi kita kasih pengharapan misalkan semoga pihak LPDP mau meloloskan saya sebagai awardee kayak gitu. Terus kadang acara yang nyoba untuk emosi ya kita kontrol juga ya dengan pertanyaan intimidatif gitu. Misalkan saya ditanya kayak ini kan masuk itu di PNS itu dulu kayak pertanyaan kayak gitu. Atau tadi misalkan kalau misalkan kepala sekolahnya nggak ngizinin gimana nih? Jadi apakah dan seterusnya lah pokoknya mungkin akan mancing-mancing di hal-hal yang personal juga. Oh iya Mas, kalau tadi jawab yang BKD mensyaratkan itu nggak apa-apa ya? Mungkin bisa jadi apa-apa. Antisipasi aja sih Bu, kalau saya nggak lolos PPI saya akan tetap lanjut S2 dengan biaya mandiri. Mungkin bisa jadi barangkali. Atau misalkan untuk yang perempuan ya, loh ini kan ibu rumah tangga sekaligus ya juga emang mampu S2 gitu. Mungkin bisa jadi kayak gitu bisa jadi ya. Pertanyaannya. Itu sih mungkin ya. Atau tapi bisa tentang Oh, juga tuh ada yang nanya gitu. Misalkan teori gitu misalkan ini kan ini ya guru SMA anak SMA itu tahapnya tahap apa gitu. Cuma satu sih pertanyaannya. Ya kan nggak yakin aja nggak apa-apa. Mohon maaf ibu ini jawaban saya tapi berisi salah gitu ya. Setahu saya ini. Kan disalahin ya baik bukan saya coba periksa kembali referensi saya gitu. Nggak usah ngotot kalau salah ya. Sepakat. Dan jangan mendebat ya jangan terlalu mendebat wawancara. Jadi kadang sengaja pewawancara itu nyampaikan pandangan yang
berbeda dengan kita. Itu nggak usah mendebat ya. Itu sih. Terus satu lagi ini ya, kata-kata penutup Bu Leni sama Pak Andi juga harus disiapkan ya, closing statementnya ya, paling enggak wawancara sehat selalu ya, itu biar seneng tuh wawancaranya. Ya, semoga Tapi Bapak memang kalau bisa kita sampaikan dikasih namanya, kesempatan ya. namanya nggak tahu ya, nggak boleh tahu namanya kan Pak Imam ya, Waktu kalau nggak saya salah ya. disampaikan namanya. Oh disampaikan ya, oh kalau Iya. saya nggak dikasih tahu namanya. Itu Jadi nanti Ya, tinggal nanti sampaikan. Anda saja ngikutin aja. dikasih kesempatan. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, senantiasa dilancarkan aktivitasnya. Berarti kita dikasih kesempatan untuk closing statement gitu ya, Pak? Iya Kalaupun sih kalau tidak, saya dulu kita gitu. boleh tanya kok. Misalkan, mohon maaf Heeh. Ibu, boleh saya sampaikan closing statement kayak gitu. Boleh. Hmm. Hmm. Berarti seleksinya BPI itu wawancara saja ya, atau ada seleksi lain selain administrasi? Nggak Iya, hanya ada. wawancara. Administrasi Oh ya, langsung enggak. wawancara. Karena mereka kan sudah harus Oh, punya. tidak ada LOE ya. Ada ROE. Mm-mm. Berarti sudah bayar UKT dong kemarin? Saya Belum. sudah. Sudah ya, iman-iman kan Ya, sudah bayar Iqbal. UKT kalau nggak lolos Yang tuh. sudah ada yang Doain ya, deper Pak ini. ya. Itu tantangannya tuh. Ya, semoga Kalau Pak bisa. Imam juga dulu LOE ya, jalur LOE Pak Imam ya. Saya LOE, tapi nggak Oh bayar. iya. Wah, LOE defer saya. iya iya iya. Ya mudah-mudahan nanti Bu Leni sama Pak Andi diberikan hasil yang bagus. Nah, Amin. kami cuma bisa bantu doa, bisa bantu latihan sedikit seperti ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Pak, kami ucapkan terima kasih ya Pak Imam, Pak Soeb sudah meluangkan waktunya, Ngerepoti. sudah memberikan masukan buat kami. Doakan saya dan Mas Andi lulus. Amin. Amin. Ini latihan closing statement ini. Semoga Pak Imam dan Mas Soeb diberikan kesehatan, rezekinya Iya, lancar. lebih Amin. meriah Itu Mbak. pasti akan senyum wawancaranya itu nanti. Kalau kita gitu kan malah langsung senyum-senyum dia. Jadi loro untuk dari kan. Iya. Amin. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Ini berarti tinggal satu Pak Bagus, nanti gimana ini Pak Andi? Ini masih sibuk karena beliaunya wakil kesiswaan lagi dampingin Oh apa ya. itu pengukuhan Besok pada Agustusan ya. nanti tetap. Besok Agustusan. Oke. Oh, Ya masih nanti ada lagi? nanti Pak Imam pacaran Iya. Cakrawala. nanti itu aja, WA aja nanti. Kalau misalkan nggak jadi ya Ya, ini ada informasi gitu. Baik untuk hari ini itu dulu ya, Mas Soheb, Mas Ya. Andi, Bu Leni, sehat-sehat semuanya. Saya akhiri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi senang. wabarakatuh. Ya,